Bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak harap adik-adik sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan memakai masker saat keluar rumah. Nah, dan kiranya ibadah pada minggu pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, dipersilakan untuk saat teduh pribadi. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hari hingga pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami bisa hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan Yesus supaya kami bisa mengerti maksud dan tujuan firman-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan, berkatilah ibadah ini supaya bisa berjalan dengan lancar, dengan seturut dan kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Salam adik-adik sekalian. Mari persiapkan Alkitab dan kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersuka cita dan bersukaria karena kami semua sudah dihimpun dalam ibadah IMPA Pelkat PA GPIB Marturia hari ini. Kami akan belajar firman Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan. Tuhan berkati kami, kakak layan yang melayani. Tuhan berkati anak-anak kekasih kami. Biarlah firman ini menjadi bagian dalam kehidupan mereka, dan biarlah tetap menjadi penuntun dalam kehidupan mereka ke depan. Ini kami dengan pelayanan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan hari ini adik-adik boleh buka Alkitab dari Kitab 2 Korintus pasal 8. 2 Korintus pasal 8 ayat pertama
sampai ayatnya yang ke-9. Kakak akan baca untuk adik-adik dengan judul Pelayanan Kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak dari apa yang kami harapkan. Mereka memberikan dari diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, kaya dalam segala perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kata Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, judul tadi adalah pelayanan kasih, dari tulisan dari Rasul Paulus untuk jemaat-jemaat di kota Korintus. Memang konteksnya bagaimana sebuah jemaat belajar mengenai pelayanan. Paulus mengharapkan jemaat-jemaat di Korintus untuk belajar dari jemaat Makedonia. Tapi hari ini kita tidak belajar untuk satu jemaat, tapi kita belajar untuk adik-adik bagaimana melakukan pelayanan kasih. Judul Alkitab adalah pelayanan kasih, tetapi judul pelajaran untuk adik-adik hari ini adalah meneruskan kasih karunia Allah. Nah, kita akan belajar tentang firman Tuhan hari ini, bagaimana meneruskan kasih karunia Allah. Adik-adik sudah tentu tahu dan mengenal siapa Yesus Kristus. Dari mulai ia lahir, dari mulai ia mengajar, dari mulai ia dewasa, sampai dengan berani menanggung dosa kita manusia dan mati di kayu salib. Tetapi luar biasa, hari ketiga ia bangkit untuk bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus meneruskan kasih karunia Allah Bapa di sorga, turun ke dunia untuk menebus kita. Siapa kita? Adik-adik, orang tua, kakak-kakak layan, semua orang percaya yang berdosa, Tuhan Yesus tebus di kayu salib. Dan kita dimerdekakan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, di sini kalau adik-adik sudah mengenal kasih Kristus yang telah meneruskan karunia Allah Bapa untuk Kristus, sekarang kita dituntut adik-adik lewat pelajaran hari ini bagaimana meneruskan kasih karunia Tuhan Yesus terhadap kita. Nah, dalam pembacaan yaitu lewat pelayanan.
Bagi adik-adik mungkin agak luas kalau bicara dengan pelayanan, tapi untuk adik-adik kalian hari ini kakak akan mengajarkan bagaimana meneruskan kasih karunia Allah. Nah, adik-adik kalian, pelajaran yang pertama yang meneruskan kasih karunia Allah yaitu untuk diri adik-adik sendiri di rumah dalam situasi kondisi COVID. Adik-adik tidak bisa kemana-mana, belajar semua serba online. Nah, jadi untuk meneruskan kasih karunia Allah, kita bisa lihat sendiri hal-hal kecil yang boleh kita bagikan untuk orang lain, termasuk untuk orang tua kita, termasuk untuk saudara-saudara terdekat, ataupun orang di luar kita. Nah, untuk adik-adik sekalian, untuk kelas IMPA mungkin hal yang terkecil yang bisa kita lakukan seperti dari foto berikut ini. Nah, ketika diminta bantu orang tua untuk membersihkan rumah atau membantu ibu dalam bentuk apapun, karena adik-adik masih kecil, mungkin bisa menyapu rumah atau apa saja. Itu bentuk dari adik-adik membagikan dan meneruskan kasih karunia Allah yang ada pada diri adik-adik sekalian. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain, termasuk dengan orang tua. Aku mengasihi orang tua aku dengan cara membantu, entah itu menyapu rumah ataupun bisa jadi mencuci piring, asal jangan dibanting-banting ya adik-adik ya. Jadi kalau memang orang tua bisa minta tolong bantu cuci piring, ya sebisa adik-adik aja, jangan sampai membantu orang tua dengan memecahkan piring-piring di rumah. Nah, hal-hal yang terkecil inilah yang adik-adik bisa bagikan, meneruskan kasih karunia Allah itu di rumah. Nah, bagaimana dengan anak-anak tanggung yang sekarang ini karena tidak bisa bersekolah, semua belajar lewat online? Mungkin adik-adik tanggung semua sekarang punya handphone masing-masing, belajar online, mungkin dengan cara membagi sesuatu, membantu teman dalam hal belajar, itu pun bisa disebut sebagai meneruskan kasih karunia Allah. Karena Kristus yang kita kenal membagi kasih karunia Allah dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Tidak dia bilang bahwa Kristus cuma akan menyelamatkan anak-anak IMPA Marturia, tidak. Tapi dia bilang seluruh umat manusia. Berarti termasuk yang ada di Jakarta, yang ada di Indonesia Timur, yang ada di luar negeri mungkin. Termasuk yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita sebagai anak-anak yang betul-betul mengenal Tuhan harus lebih terlihat lagi meneruskan kasih karunia Allah itu. Nah, adik-adik, beberapa waktu yang lalu nanti ada gambar-gambar yang ditunjukkan bagaimana IMPA GPIB Marturia membagikan dan meneruskan kasih karunia Allah. Ini meneruskan kasih karunia Allah yang ditunjukkan IMPA GPIB Marturia bukan untuk sesama kita seagama, tapi mereka memberikan dan memperhatikan, bahkan meneruskan kasih karunia Allah untuk orang-orang di luar sana yang tidak seiman dengan kita. Kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan mengajarkan kita untuk meneruskan kasih karunia Allah, dan kita sudah lakukan. Semoga pelajaran hari ini bisa membuat adik-adik tetap harus meneruskan kasih karunia Allah itu yang sudah kita terima. Dan kakak yakin dengan meneruskan kasih karunia Allah, orang-orang di luar sana akan melihat bahwa kehidupan Kristus ada dengan kita. Bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah kakak-kakak lain yang begitu giat-giatnya melakukan
dan meneruskan kasih karunia Allah. Terima kasih untuk adik-adik tetap melakukan kasih karunia Allah di tengah-tengah kehidupan kita, tetap melakukan kasih karunia Allah di kehidupan orang lain juga, sehingga tetap kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini yang boleh kita dapatkan, baik sebagai kakak layan maupun sebagai anak-anak di dalam Pelkat PA GPB Marturia. Biarlah kami tetap melakukan dan meneruskan kasih karunia Allah, sehingga orang lain percaya bahwa Kristus tetap hidup dalam kehidupan anak-anak terkasih kami. Biarlah anak-anak terkasih kami selalu diberkati dalam kehidupan mereka hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Ini doa dan pergumulan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di surga. Amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan berkati. Dadah. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 267, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya maka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa syafaat untuk orang-orang yang bekerja keras dan membutuhkan. Berkatilah orang-orang seperti dokter, suster, berkatilah mereka dan juga orang tua kami, Tuhan Yesus. Kami tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Mana doa Bapa kami? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini dan makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
persembahanku. Pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa persembahan. Berkatilah persembahan yang sudah kami berikan agar bisa berguna untuk orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Kakak akan menyampaikan warta singkat Pelkat PA Minggu 29 November 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada KSKPKP yang telah menjadi pelayan firman di dalam IMPA pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kakak beserta dengan keluarga. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Kak Gayal Patiasina yang telah menjadi pelayan liturgos di dalam IMPA pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kakak beserta dengan keluarga. Yang ketiga, ucapan terima kasih kepada adik Simfoni yang telah menjadi pendoa di dalam IMPA pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik Simfoni beserta dengan keluarga. Selanjutnya, ucapan selamat ulang tahun. Kami, pengurus Pelkat PA dan pelayan Pelkat PA mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada adik layan maupun kakak layan yang berulang tahun di dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak sekalian. Demikian warta singkat Pelkat PA Minggu 29 November 2020. Sampai berjumpa di IMPA selanjutnya. Dadah! Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 360, Bapa antarlah kami. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Gimana, seru kan? Dan jangan lupa ya untuk datang di IMPA minggu depan. See you.